Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Dr. Randus Haji Mapilindo MPD selaku Ketua Yayasan Universitas Asahan. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami dari UNA Official ingin mewawancarai Bapak seputar keberadaan Yayasan Universitas Asahan, Pak. Apakah Bapak mengizinkan? Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang pertama ya, Pak. Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Universitas Asahan? Pada waktu itu Bupati Asahan, tepatnya pada tahun 1985, Bapak Haji Jupirman Siregar. Beliau melihat bahwa sumber daya manusia, awalnya itu sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Asahan sampai ke pemerintahan desa, itu masih dianggap ketinggalan ketimbang daerah yang lain. Masih banyak masih sulit menemukan kepala desa itu yang sarjana, kemudian pejabat-pejabat daerah itu yang sarjana, masih sulit diketemukan. Sehingga muncullah ide di benak beliau untuk memajukan pemerintahan daerah. Maka salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya pemerintahan. Kalau SDM pemerintahan itu kuliah keluar, itu kan tidak mungkin meninggalkan tugas. Maka salah satunya harus didirikan perguruan tinggi di Kabupaten Asahan. Itu pada mulanya untuk meningkatkan SDM di lingkungan pemerintah daerah. Nah, kemudian setelah beliau mengajak beberapa pejabat daerah, waktu itu ada Kadis Pendidikan, Sekretaris Daerah, bermusyawarah, akhirnya tidak hanya untuk meningkatkan, yang perlu ditingkatkan kualitas SDM-nya tidak hanya pejabat di daerah, tapi juga harus masyarakat, karena tidak sedikit juga masyarakat Kabupaten Asahan yang punya keinginan berkuliah di perguruan tinggi, tapi tidak bisa karena keterbatasan ekonomi. Itulah maka dibentuklah Yayasan Universitas Asahan, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1985. Didirikanlah Yayasan Universitas Asahan. Dengan harapan, dengan didirikan yayasan inilah sebagai penyelenggara. Itulah sejarah awal berdirinya yayasan yang kemudian didirikannya Universitas Asahan, tepatnya pertama kali menerima mahasiswa baru Universitas Asahan itu adalah pada tahun ajaran 1986. Baik Pak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana struktur organisasi di Yayasan Universitas Asahan? Nah, saat ini sesuai dengan undang-undang tentang yayasan, bahwa ada di yayasan itu ada tiga komponen. Ada pembina yayasan, ada pengurus yayasan, ada pengawas yayasan. Nah, pembina yayasan itu diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Sarifullah Harahap, dan ada beberapa juga anggota badan pembina yayasan. Kemudian ada pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini kebetulan saya dipercaya sebagai ketua pengurus yayasan. Nah, kemudian ada pengawas yayasan. Nah, jadi tiga komponen inilah yang menjadi satu kesatuan di dalam yayasan itu, yang masing-masing punya tugas dan wewenang sesuai dengan aturan dan anggaran dasar rumah tangga yang kita miliki. Baik Pak, selanjutnya bisakah Bapak jelaskan tujuan didirikannya Yayasan Universitas Asahan? Nah, sesuai dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi, maka tujuan didirikannya Yayasan Universitas Asahan adalah untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang kemudian disebut dengan Universitas Asahan. Yang didirikannya Universitas Asahan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak atau masyarakat Asahan dan sekitarnya yang punya keinginan, punya minat untuk belajar di perguruan tinggi, tetapi karena keterbatasan ekonomi tidak bisa melanjut ke luar Kabupaten Asahan. Karena kebetulan kan pada waktu itu di Asahan tidak ada perguruan tinggi, maka kalau mau kuliah harus ke Medan.
Nah, karena masyarakat Asahan punya keterbatasan ekonomi, tidak mampu kuliah, maka kita bukalah Universitas Asahan dengan tujuan agar mereka tamatan SMA yang punya minat dan terbatas ekonominya bisa kuliah di Universitas Asahan. Selanjutnya nih Pak, saat ini ada berapa jumlah dosen dan pegawai yang ada di Universitas Asahan? Lebih kurang ya, kalau dosen itu lebih kurang ada sekitar 123 atau 120 sekian, yang semuanya sudah S2, bahkan ada 8 orang yang sudah bergelar doktor, sudah S3, kemudian ada sekitar 20-an orang dosen kita yang sedang menempuh pendidikan S3, itu kalau dosen, tenaga pendidik. Nah, kemudian kalau pegawai ada sekitar 87 orang yang tersebar di yayasan, di universitas, dan di 5 fakultas. Pertanyaan selanjutnya Pak, strategi apa yang diterapkan Yayasan UNA untuk lebih memajukan Universitas Asahan ini? Tentu saja kemajuan Universitas Asahan itu kan menjadi tanggung jawab yayasan sebagai penyelenggara. Karena pemerintah memberikan amanah kepada yayasan untuk mengelola dan mengembangkan Universitas Asahan. Nah, strategi utama yang kita lakukan, yayasan lakukan adalah kita cari orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab, punya kemampuan untuk mengelola Universitas Asahan secara profesional. Profesional dimaksud adalah profesional di bidang perguruan tinggi. Makanya saat ini kita kita angkat Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar yang dia putra Asahan asli, putra Kisaran, yang kebetulan dia sudah punya pengalaman sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri di Medan, untuk duduk menjadi rektor dari Universitas Asahan, dan kita beri kewenangan untuk mengelola Universitas Asahan dengan harapan kemampuan beliau yang selama ini beliau dapatkan sebagai rektor Universitas Negeri Medan bisa beliau tularkan kepada kita Universitas Asahan, dan itu sudah terbukti. Insya Allah mudah-mudahan saat ini dari 11 program studi yang kita miliki, 10 diantaranya sudah terakreditasi B. Bahkan Universitas Asahan secara institusinya itu sudah terakreditasi B. Itu berkat tangan dinginnya Pak Profesor Dr. Ibnu Hajar sebagai rektor Universitas Asahan. Itu strategi pertama. Kemudian yang kedua, barangkali kita berusaha untuk melengkapi seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka untuk menunjang kegiatan akademik, baik ruang kuliah yang representatif, kemudian laboratorium yang harus digunakan oleh mahasiswa, itu semua kita lengkapi. Itulah strategi di antara sekian banyak strategi yang kita kembangkan. Baik Pak, selanjutnya apa saja sih hambatan yang selama ini dialami oleh Yayasan Universitas Asahan? Yang pertama tentu saja kan sama saya kira yang dialami oleh perguruan tinggi yang lain, terutama perguruan tinggi swasta, bahwa hambatan pendanaan itu merupakan hambatan yang paling utama. Karena terus terang saja, membangun sebuah perguruan tinggi, mengembangkan sebuah perguruan tinggi, itu tidak terlepas dari pembiayaan. Dan perguruan tinggi swasta, sumber pembiayaan utamanya adalah dari kontribusi atau uang kuliah mahasiswa. Dan terus terang saja, kita juga tidak bisa memberikan beban yang sangat besar kepada mahasiswa, karena dari sejarah berdirinya Universitas Asahan ini kan diperuntukkan bagi masyarakat Asahan yang memang tingkat rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau kita tekan atau kita naikkan uang kuliah mahasiswa, itu rasanya sama kita juga mengkhianati atau mengingkari keinginan dari para pendiri, sehingga kita tidak bisa menetapkan uang kuliah
terlalu besar kepada mahasiswa, yang akibatnya adalah kita mengalami kesulitan pembiayaan. Tapi kita sudah katakan kepada kawan-kawan, kita sudah berkomitmen, kita tetap berupaya untuk memanfaatkan pembiayaan yang ada tanpa menambahi beban mahasiswa dengan mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang lain. Itu satu hambatan kita. Nah, kemudian yang kedua, yang barangkali jadi problem juga bagi perguruan tinggi di daerah. Rata-rata tamatan SLT atau SMA di daerah itu punya keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi ke kota besar. Jadi sebuah kebanggaan bagi mereka kalau kuliah di kota besar. Medan, di Padang, Banda Aceh, bahkan ke Jawa. Padahal mutu atau kelas perguruan tinggi swasta yang mereka tuju di kota-kota besar itu tidak berbeda juga, tidak lebih bagus juga ketimbang universitas. Tapi karena mindsetnya calon mahasiswa atau mindset tamat SMA itu lebih bergengsi rasanya kuliah ke luar daerah, terutama kota besar, nah itu menjadi hambatan utama bagi pengembangan universitas. Selanjutnya Pak, sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap maju mundurnya UNA, apa cara dan strategi Bapak sebagai Ketua Yayasan UNA untuk lebih memajukan lagi kampus kita ini? Yang kita lakukan adalah mengajak semua sivitas akademika, baik komponen yayasan, komponen pimpinan universitas, kemudian pimpinan fakultas, kemudian para dosen, kemudian para pegawai atau tenaga kependidikan untuk punya satu persepsi yang sama bahwa UNA ini kalau UNA ini besar, kalau UNA ini universitasan ini berjaya, bahwa kita juga yang ada di dalamnya akan ikut besar. Jadi kita punya satu persepsi bahwa kita punya ketergantungan, punya beban moral, punya punya kewajiban untuk membuat UNA ini maju. Karena di samping keberadaan UNA untuk masyarakat, asahan dan sekitarnya, keberadaan universitas ini juga untuk kita gitu, untuk pengurus yayasan, untuk pimpinan universitas, untuk dosen, untuk pegawai. Artinya secara pragmatis berpikirnya, secara pragmatisnya bahwa kalau UNA ini tidak ada, kita juga akan kehilangan pekerjaan. Kalau UNA ini besar, kalau UNA ini banyak mahasiswanya, kalau UNA ini maju, tingkat kesejahteraan kita juga akan lebih tinggi. Nah, persepsi itulah yang sama-sama kita usahakan untuk ada di semua lini, semua komponen di universitas ini, baik di pengurus yayasan, kemudian baik di universitas, di fakultas, dosen, bahkan mahasiswa, bahkan kepada tukang office boy dan lain sebagainya. Pokoknya semua komponen lah punya satuan sikap atau satu persepsi yang sama. Itulah strategi utama yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya strategi yang kita lakukan adalah harus memberikan pelayanan yang prima, karena terus terang saja mahasiswa ini kan, kita ini kan universitas jual jasa, pengguna jasa kita kan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Nah, kita harus punya satu persepsi yang sama bahwa kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada mahasiswa sebagai pengguna jasa kita. Jangan pula mahasiswa dijadikan sebagai alat untuk mahasiswa dieksploitasi ya. Mahasiswa dilakukan tindakan yang sewenang-wenang. Tidak, mahasiswa itu harus dilayani. Jangan sampai ada mahasiswa yang merasa kesulitan. Itu strategi yang kita lakukan. Sebagai Ketua Yayasan, apa harapan Bapak ke depannya untuk Universitas Asahan? UNA itu sebenarnya bukan hanya singkatan Universitas Asahan, tapi dipersiapkan juga sebagai singkatan dari Universitas Negeri Asahan. Nah, kenapa begitu? Karena ada cita-cita, ada keinginan dari para pendiri dulu bahwa suatu saat Universitas Asahan ini harus menjadi perguruan tinggi negeri. Dan namanya sudah dipersiapkan, UNA, Universitas Negeri Asahan. Nah, harapan saya sebagai Ketua Pengurus Yayasan ini percaya, kita masih punya obsesi, punya keinginan bahwa suatu saat
Universitas Asahan ini harus jadi perguruan tinggi negeri. Dan saat ini upaya itu sudah mulai dilakukan, sudah kita lakukan. Memang terus terang saja, pemerintah pusat itu masih belum membuka kesempatan bagi perguruan tinggi swasta untuk menjadi perguruan tinggi negeri, kecuali bagi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan menghadap langsung dengan perbatasan atau daerah terpencil. Tapi kalau daerah yang seperti kita ini belum dibuka kesempatan. Tapi kami yakin bahwa kita yakin suatu saat pemerintah itu akan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi swasta yang ingin beralih menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, tapi saat ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita sudah minta bantuan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan lahan, karena salah satu persyaratan menjadi perguruan tinggi negeri itu lahannya harus minimal 40 hektar. Kita sekarang masih 10 hektar. Tapi pemerintah daerah sudah berkomitmen, bahkan sudah diupayakan, ada lahan punya BSD di seputaran Kota Kisaran ini sudah dialokasikan sebesar 30 hektar untuk Universitas Asahan manakala UNA ini menjadi perguruan tinggi negeri. Maka lahannya sudah siap. Sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sudah disiapkan oleh PT BSP melalui pemerintah daerah Kabupaten Asahan untuk Universitas Asahan. Jadi begitu dibuka kesempatan oleh pemerintah pusat, lahan kita sudah siap, standby 40 hektar, tinggal persyaratan-persyaratan lain yang kita siapkan. Jadi obsesi saya tetap bahwa suatu saat Universitas Asahan harus menjadi perguruan tinggi negeri. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. 7 pertanyaan dari saya, Bapak harus menjawab cepat tanpa mikir. Siap Pak? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, musik atau olahraga? Musik. Public speaking atau penulis? Public speaking. Lebih suka memasak atau menanam bunga? Memasak. Gemuk tapi populer atau kurus tidak populer? Gemuk. Banyak anak atau banyak cucu? Banyak cucu. Ketua Yayasan UNA atau Ketua DPRD? Pasti ketua yayasan. Yang terakhir Pak, akreditasi A atau UNA Negeri? UNA Negeri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Ya, makasih. Sama-sama. Sekian wawancara saya dengan Bapak Dr. Randus Haji Mapilindo MPD selaku Ketua Yayasan di Universitas Asahan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.